Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadirin Bilaksmana dengan NIM 333222068. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan menjabarkan dari tugas mingguan praktikum statistika 2, modul keempat. Dan saya juga merupakan bagian dari shift 1. Kalau gitu, langsung saja ke dalam soalnya. Nah, ini tuh soalnya. Sebuah restoran cepat saji ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara dalam rata-rata waktu tunggu pemesanan makanan antar tiga shift berbeda, pagi, siang, dan malam. Data tabel berikut menyatakan waktu tunggu dalam menit untuk masing-masing shift. Shift pagi ada sekian, untuk siang ada sekian dalam menit, 22 menit, 25. Untuk malam ada sekian juga, 30 menit, 28 menit, 32 menit. Nah, eh, gunakan tingkat signifikasi sebesar 5%. Jadi, motif perbedaan tersebut eh, kita mengerjakan dalam software RStudio. Oke. Pertama, library yang kita pakai yaitu ada library Retexel, CAR, Agricole, dan ggpub. Terus juga ini langsung kita run saja untuk membantu dari library tersebut. Nah, sistem menginput data Excel. Jadi, data tabel tersebut, data tabel yang ada pada soal tersebut, kita pindahkan terlebih dahulu ke dalam Excel, file Excel. Ini untuk file namanya. Jadi, coba kita run saja. Nah, selanjutnya, kita langsung mengerjakan soal nomor 1. Untuk langkah pertama, itu mendefinisikan faktor dan variabel dependen. Dengan sintaks berikut, jadi dari shift S faktor soal satu shift, dengan juga waktu tunggunya dari waktu tunggu. Nah, setelah kita definisikan, lanjut ke dalam Levent test, di mana jika nilai P-nya lebih dari 0,05, maka asumsi homogen ragam data terpenuhi. Coba kita cek apakah ragam data terpenuhi. Nah, terlihat ya bahwa PR-nya itu sebesar 0,94. Jadi bisa diketahui bahwa asumsi homogen ragam data itu terpenuhi juga. Coba kita pemeriksaan normalisasi data dengan uji Shapiro. eh, dengan catatan ketika hasil dari uji Shapiro itu P-nya sebesar lebih dari 0,05, maka eh, normal data dapat terpenuhi. Kita lihat. Nah, terlihat pada pojok bawah kiri ini nih, p-value itu sebesar 0,4252. Nah, dalam note juga kita melihat bahwa P-nya itu kalau lebih dari 0,05, maka kenormalan data dapat terpenuhi. Nah, jadi bisa terlihat ya bahwa data itu memenuhi. Nah, selanjutnya langkah terakhir yaitu penyusunan model ANOVA. Untuk penyusunan model ANOVA kan diketahui ya dari DF, sum, min S-nya, dan F-value-nya, dan PR-nya. Nah, kita note dalam sini, PR-nya sebesar 4,562 kali 10 pangkat min 7. Ini kan mungkin lebih kayak 0,00004,562. Jadi dapat diketahui eh, dari tingkat PR ini nih, eh, bahwa karena memang eh, kurang dari 0,05, maka dapat diketahui bahwa H0 itu ditolak dan H1 diterima. Oke, sekian untuk soal nomor 1. Lalu ke dalam soal nomor 2. Tokoh Sanik Untirta eh, ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata ujian kalkulus antar tiga jurusan yang berbeda, teknik industri, informatika, dan mesin. Selain itu, FT Untirta juga mengambil sampel antar tiga tingkat semester yang berbeda, semester 2, 4, dan 6. Data tabel merupakan nilai ujian kalkulus untuk setiap jurusan dan tingkat semester. Nah, ini untuk datanya dapat diketahui kayak tingkat di semester 2 teknik industri memiliki rata-rata 78, terus juga 75, terus juga dalam semester 2-nya jurusan teknik informatika sebesar 75, 80. Nah, begitu juga dengan semester 6 di jurusan teknik industri, informatika, dan mesin. Nah, untuk mengambil data rata-rata ujiannya, kita menggunakan tingkat signifikasi itu sebesar 5% atau 0,05, 0,5. Ini dalam pengerjaan dari RStudio. Nah, ini. Untuk langkah pertama sama seperti sebelumnya, yaitu mendefinisikan faktor dan variabel dependen. Jadi, eh, kita kan tadi mendapat tiga variabel ya, itu variabel dari jurusan, semester, dan nilai.
Nah, coba kita mendefinisikan faktor tersebut dengan sintaks berikut dari jurusan dengan S faktor, semester S faktor, nilainya selalu 2 nilai. Nah, udah kita definisikan, sudah kita run. Maka itu melakukan pengujian Lavenant test untuk ngomongin ragam data. Dengan catatan juga sama seperti sebelumnya, jika P lebih dari 0,05, maka asumsi homogeen ragam data itu terpenuhi. Nah, eh, kita dengan sintaks berikut Lavenant test nilai semester kali jurusan data soal 2. Nah, diketahui ya bahwa memang pada pojok bawah ini PR-nya itu sebesar 0,8324 atau bisa kita sebut kalau ragam datanya terpenuhi karena memang 0,8324 ini memiliki P di atas 0,05. Selanjutnya yaitu pemeriksaan normalisasi data dengan uji Shapiro dengan catatan sama seperti sebelumnya, jika memang nilainya lebih dari 0,05 maka kenormalan data dapat terpenuhi. Kita uji saja dengan sintaks berikut. Nah, dapat diketahui daripada pojok kiri bawah ini dengan p-value sebesar 0,9352. Jadi memang asumsi kenormalan data dapat terpenuhi. Langkah terakhir itu penyusunan model ANOVA dengan sintaks model NLM nilai semester kelajusan data soal 2 dengan ANOVA model. Nah, dapat diketahui ya dari PR masing-masing variabel yang tadi ada, yaitu semester 0,033, jurusan 0,00071, semester jurusan 0,0005581. Dan dapat diketahui kan, jika memang dari PR tersebut, ketiga variabel tersebut dari semester dan jurusan itu memiliki itu terlihat bahwa di bawah 0,05. Jadi untuk kesimpulannya sama seperti sebelumnya, karena memang di bawah 0,05, jadi em, H0-nya ditolak dan H1-nya itu diterima. Begitu, sekian untuk soal nomor 2. Oke, mungkin sekian untuk penjawaban dari tugas mingguan Praktikum Statistika 2 modul keempat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.